Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan berbicara mengenai urgensi agama dalam kehidupan dan toleransi beragama. Oleh karena itu, supaya kita dapat memahami dengan baik, ya, sebab yang beragama ini adalah manusia, maka kita berbicara tentang manusia terlebih dahulu. Kemarin sudah saya jelaskan tentang hakikat manusia, kemudian juga proyeksi Al-Quran tentang manusia itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada manusia sebagai makhluk pencari kebenaran. Mengawali uraian ini menarik apa yang dimukakan oleh antropolog Profesor Dr. R.F. Bering bahwa manusia adalah tukang bertanya. Dalam rumusan ilmu mantik lebih tegas lagi menyebutkan bahwa manusia itu adalah hewan yang berkata atau hewan yang berbicara. Ini kemarin juga sudah saya jelaskan, ya, bahwa manusia adalah hayawan natik. Tampaknya perbedaan hewan dengan manusia dalam rumusan ini secara fisik tidak banyak berbeda. Penegasan perbedaan pada rumusan ini adalah bahwa manusia itu berkata sebenarnya adalah mengeluarkan pendapat berdasarkan pikiran. Jangan berpikir itu sendiri, hakikatnya adalah bertanya. Berpikir tentang sesuatu berarti bertanya tentang sesuatu. Bertanya tentang sesuatu artinya mencari jawaban tentang sesuatu yang dipertanyakan. Mencari jawaban sama saja dengan mencari kebenaran. Jadi manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Ada beberapa teori tentang kebenaran. Antara lain yang pertama adalah teori korespondensi. Teori korespondensi ini menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan, atau dengan kata lain, pernyataan yang sesuai dengan kenyataan. Contohnya, Fulan adalah mahasiswa Unisula. Pernyataan yang baru saja kita katakan itu sebagai hal yang benar, karena memang Fulan kenyataannya adalah mahasiswa Unisula. Ya. Misalnya ia terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Sipil. Ini kan jelas. Yang kedua, teori konsistensi. Teori ini menjelaskan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu kita ketahui, kita terima dan akui sebagai sesuatu yang benar. Teori ini juga disebut dengan teori penyaksian atau justifikasi tentang kebenaran. Karena memang menurut teori ini suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian justifikasi oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu, yang sudah suatu pernyataan itu ada dan diakui keberadaannya. Contoh, A adalah B, ini hal yang benar. Selanjutnya kita sebut sebagai pernyataan pertama. Kemudian kita membuat pernyataan lain, misalnya A mempunyai putra dan B adalah putra A. Dua pernyataan berturut-turut
yang baru kita sebut di atas adalah pernyataan yang benar. Karena konsistensi dengan pernyataan yang pertama yang telah kita ketahui, kita terima dan kita akui sebagai sesuatu yang benar. Itu teori konsistensi. Yang ketiga, teori pragmatis. Ya. Teori pragmatis ini berbicara tentang suatu ucapan, dalil atau teori ini dianggap benar tergantung pada faedah, manfaat. Jadi tidak ada yang manfaat, maka teori ini tidak bisa dikatakan teori pragmatis. Ada kegunaan, dapat dikerjakan, apakah pengaruhnya memuaskan atau tidak. Nah, ini. Jadi ada 3 teori yang digunakan oleh manusia untuk mencari kebenaran. Yang pragmatis ini jelas mereka ingin memahami betul apakah dampak dari yang dia kerjakan itu bermanfaat atau tidak. Baik. Untuk lebih lanjutnya tadi yang saya katakan bahwa manusia mencari kebenaran. Kemudian apakah sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu sudah benar semuanya? Perlu adanya bimbingan. Artinya apa? Manusia memerlukan adanya agama. Agama ini sebagai keyakinan. Untuk apa? Untuk supaya apa yang dia lakukan ini tidak menyimpang dari tuntunan-tuntunan yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya. Maka oleh karena itu kita perlu memahami ya, agama ini dan urgensinya. Ya. Oke, masih ada teknis ini di masih suara jelas sebelum terdengar. Ya. Mikrofonnya ini Anggita, Cynthia. Islam adalah satu-satunya agama samawi. Ya, dari mana? Agama yang diturunkan oleh Allah melalui ayat-ayatnya kepada seorang nabi ya, untuk disampaikan kepada manusia. Ya. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Kenapa kita disuruh mempelajari agama ini tadi? Yang pertama, agama adalah sebagai sumber moral. Anda tahu moral itu akhlak, ya. Perangai, berkaitan dengan perbuatan manusia. Dan manusia tidak akan mungkin lepas dari agama manakala dia itu melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya yang dia lakukan itu betul-betul sesuai dengan petunjuk kebenaran. Maka urgensi yang pertama tadi sebagai sumber moral. Artinya apa? Semua perilaku manusia harus merujuk kepada agama. Dikatakan benar atau salah. Nah, ini kalau kamu contoh ya. Contoh. Kamu ya laki perempuan itu kan boleh ta'aruf ya. Tapi kalau berlebihan boleh nggak? Ciuman, bukan pacaran ini kan pacaran itu ya. Iya.
Itu di dalam ajaran Islam, perangai ini adalah perangai yang terlarang. Sebab bukan murimnya, nggak boleh. Supaya kita benar, perangai kita ini kita kembalikan kepada agama. Boleh nggak berbuat yang demikian? Kalau kita menyantuni anak yatim yang tidak mampu, boleh nggak? Boleh sekali. Ya, sebab ini akhlak Islam semacam itu, menyampaikan sesuatu yang berhak untuk menerimanya. Ya. Jadi dengan agama sebagai sumber moral ini membedakan kita dengan makhluk yang lain. Contoh, serakah tidak boleh dalam Islam. Menindas tidak boleh dalam Islam. Kalau di dalam hutan itu kan ada raja rimba, singa itu raja rimba. Tapi dalam Islam nggak boleh ada raja, tapi pimpinan itu harus ngayomi, bukan menindas. Tidak semaunya sendiri. Ini sumber moral. Bahkan pimpinan harus menjadi teladan, menjadi contoh. Yang kedua, yaitu agama sebagai petunjuk kebenaran. Nah ini, manusia diberikan oleh Allah akal, pikiran, hati. Supaya apa? Supaya dia bisa berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Hatinya juga menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya antara akal dan hati ini harus sinkron. Tidak boleh berbeda. Wah, kalau berbeda bahaya. Ya, bisa menyebabkan manusia itu salah. Maka kembalinya kepada apa? Kepada agama tadi yang memberikan petunjuk kebenaran. Salah satu contoh, ya, ada ayat Al-Quran yang berbicara mengenai hati. Ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Kita coba kita praktekkan ini. Dengan mengingat Allah, kamu akan apa? Akan tentram, akan ayem, ya. Kamu merasa tenang batin anak. Sebab Rasulullah sendiri pernah bersabda di dalam sebuah hadis, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam diri kamu itu, di dalam jasad kamu itu ada segumpal darah. Wa in saluhat sa'iru amalihi, wa in fasadat sa'iru amalihi. Kalau jasadnya, kalau segumpal darah ini baik, maka seluruh anggota tubuh tadi jadi baik. Tapi sebaliknya, kalau segumpal darah ini rusak, maka semua anggota tubuh kita ini jadi rusak. Ala wa ya al-qalbu. Apa segumpal darah tadi? Itulah hati. Makanya hati ini perlu kita jaga. Jangan sampai kita kotori. Ya. Sinarilah dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti saya katakan tadi, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah itu ya tadi baca ayat-ayat tadi. Supaya kayu tamu kabata tenang. Kemudian yang ketiga, agama sebagai sumber informasi metafisika. Ya. Jadi agama ini akan memberikan
menyampaikan kepada Anda semuanya sesuatu yang itu di luar kemampuan akal kita. Contoh, neraka, surga, malaikat, ya, hari akhir. Ini kita hanya yakin aja, meyakini itu tadi, iman. Ya. Sebab akal kita nggak mampu untuk ke sana. Maka berita-berita semacam ini disampaikan oleh agama Allah agar kita meyakini, mengimani. Ya. Nah, yang lebih hebat lagi, ya, urgensi agama ini yang terakhir, bahwa agama sebagai bimbingan manusia, long life education, ya, long life education. Makanya selama manusia itu beragama Islam, ya, berpegang teguh kepada ajaran Islam, insya Allah dia tidak akan menyimpang. Dia akan menjadi manusia insan kamil, ya, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna pahalanya ada di surga, ya, wadahnya itu surga. Maka jadilah insan kamil. Ya, kalau tidak bisa ya mau tidak mau sedikit demi sedikit kita harus belajar itu. Ya. Long life education dari mulai dalam perut seorang ibu itu, anak ini, jabang bayi ini sudah diberikan makanan yang halal, bukan yang haram. Maka ingatkan kepada saudara-saudara kita, jangan sampai kita memasukkan barang haram ke dalam calon janin atau calon manusia yang akan hidup menemani kita nanti di dunia, supaya tidak terjadi ketimpangan di dalam menjalani kehidupan. Itulah 4 hal, ya, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti. Agar apa? Agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baik. Baik di dunia dan baik juga di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu, yang berlebihan. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.